Baik, selanjutnya yaitu penilaian efektif. Yang pertama adalah pengertian ranah penilaian afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Nah, di sini ada ciri-ciri hasil belajar afektif. Ciri-cirinya yang pertama itu seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan matematika. Jadi, perhatian siswa terhadap pelajaran matematika itu menentukan apakah hasil belajar afektifnya terlihat atau tidak. Yang kedua yaitu kedisiplinan dalam mengikuti mata pelajaran matematika di sekolah. Yang ketiga yaitu motivasi tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran matematika yang telah diajarkan. Jadi siswa akan terus mencari tahu dalam berbagai media pembelajaran yang telah diajarkannya. Yang keempat yaitu memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap guru pendidikan matematika. Yang selanjutnya yaitu ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu di sini yang pertama ada receiving atau attending, yaitu artinya menerima atau memperhatikan. Artinya adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau attending juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar afektif jenjang receiving adalah misalnya peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Itu contohnya. Nah, yang kedua yaitu ada responding atau menanggapi, yaitu artinya adanya partisipasi aktif atau jadi adanya kemampuan menanggapi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Salah satu cara jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving. Contoh hasil belajar ranah efektif responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajarinya lebih jauh atau mengenal lebih dalam lagi ajaran-ajaran matematika yang telah diajarkan. Jadi, dalam hal responding ini, peserta didik memiliki partisipasi aktif dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu ada valuing atau menilai. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Valuing adalah merupakan tingkat afektif yang lebih tinggi lagi daripada receiving dan responding. Jadi lebih tinggi dari yang pertama ataupun yang kedua ya. Dalam kaitan dalam proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Bila sesuatu ajaran yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk mengatakan itu adalah baik, maka ini berarti bahwa peserta didik telah menjalani proses penilaian. Contoh hasil belajar efektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Jadi tadi kalau yang pertama kan disiplin hanya dalam konteks sekolah ya, kalau yang ini yang valuing itu jadi menerapkan sikap disiplin baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, jadi lebih luas. Yang keempat yaitu organization. Atau mengatur atau mengorganisasikan, yang artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Contoh nilai efektif jenjang organization adalah peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional yang telah direncanakan oleh Bapak Presiden Soeharto pada peringatan Hari Kemerdekaan Nasional tahun 1965. Yang kelima yaitu characterization by a value or value complex, yaitu artinya karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, di sini proses internalisasi nilai telah menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah mempengaruhi emosinya. Ini adalah merupakan tingkat efektif tertinggi, karena sikap batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Ia telah memiliki filosofi of life yang mapan. Jadi pada jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang telah mengontrol tingkah lakunya untuk sesuatu waktu yang lama, sehingga membentuk karakteristik pola hidup. Tingkah lakunya menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Contoh hasil belajar efektif pada jenjang ini adalah siswa telah memiliki kebulatan sikap, wujudnya peserta didik menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di Al-Quran menyangkut disiplinan, baik kedisiplinan sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, jadi ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif. Karena dalam ranah afektif, kemampuan yang diukur adalah menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Selanjutnya yaitu skala yang digunakan untuk mengukur ranah afektif seseorang terhadap kegiatan suatu objek, diantaranya skala sikap. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung atau positif, menolak itu negatif, dan netral. Sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Nah, di sini ada 3 komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi di sini berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek yang dihadapinya. Sedangkan afeksi yaitu berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut. Dan sedangkan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Oleh sebab itu, sikap selalu bermakna bila dihadapkan kepada objek tertentu. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya, melalui rentang nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam 2 kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri ranah penilaian efektif. Pemikiran atau perilaku harus memiliki 2 kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Menurut Anderson 1981 halaman 4, yaitu yang pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Dan yang kedua yaitu perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target.
Intensitas yaitu menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain, misalnya cinta lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian orang memungkinkan memiliki perasaan yang lebih kuat dibanding yang lain. Arah perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang menunjukkan apakah perasaan itu baik atau buruk. Misalnya, senang pada pelajaran dimaknai positif, sedangkan kecemasan dimaknai negatif. Bila intensitas dan arah perasaan ditinjau bersama-sama, maka karakteristik afektif berada dalam suatu skala yang kontinum. Target mengacu pada objek, aktivitas, atau ide sebagai arah dari perasaan. Bila kecemasan merupakan karakteristik afektif yang ditinjau, ada beberapa kemungkinan target. Peserta didik mungkin bereaksi terhadap sekolah, matematika, situasi sosial, atau pembelajaran. Tiap unsur ini bisa merupakan target dari kecemasan. Kadang-kadang target ini diketahui oleh seseorang, namun kadang-kadang juga tidak diketahui. Seringkali peserta didik merasa cemas bila menghadapi tes di kelas. Nah, jadi peserta didik tersebut cenderung sadar bahwa target kecemasannya adalah tes. Selanjutnya yaitu ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya. Yaitu yang pertama, sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan secara menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Menurut Fishbein dan Ezen, sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, ataupun orang. Sikap peserta didik terhadap objek, misalnya sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran. Sikap peserta didik ini penting untuk ditingkatkan. Sikap peserta didik terhadap mata pembelajaran, misalnya bahasa Inggris atau matematika, harus lebih positif setelah peserta didik mengikuti pembelajaran matematika dibanding sebelum mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, perubahan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk itu, pendidik harus membuat rencana pembelajaran termasuk pengalaman belajar peserta didik yang membuat sikap peserta didik terhadap mata pembelajaran menjadi lebih positif. Selanjutnya ada nomor 2 yaitu minat. Menurut Getzel 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990 halaman 583, minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi apa yang diinginkan ya? Hal penting pada minat adalah intensitasnya. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Nah, penilaian minat dapat digunakan untuk yang pertama, mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk pengarahan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya. Nomor 3 yaitu pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik. Yang keempat yaitu menggambarkan keadaan langsung di lapangan ataupun di kelas. Selanjutnya yang ketiga ada konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah, dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang, tetapi bisa juga institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif ataupun negatif, dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, yaitu mulai dari rendah sampai tinggi. Konsep diri ini
penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dapat dipilih alternatif karir yang tepat bagi peserta didik. Selain itu, informasi konsep diri penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi belajar peserta didik dengan tepat. Penilaian konsep diri dapat dilakukan dengan penilaian diri. Kelebihan dari penilaian diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik mampu mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu merefleksikan kompetensi yang sudah dicapai. Yang ketiga, pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya. Yang keempat, memberikan motivasi diri dalam hal penilaian kegiatan peserta didik. Yang kelima, yaitu peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat ada nilai. Nilai menurut Rockich 1968 merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan, sekitar, objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Target nilai cenderung menjadi ide. Target nilai dapat juga berupa sesuatu seperti sikap dan perilaku. Arah nilai dapat positif dan dapat juga negatif. Selanjutnya, intensitas nilai dapat dikatakan tinggi atau rendah tergantung pada situasi dan nilai yang diacu. Yang terakhir yaitu moral. Piaget dan Kohlberg banyak membahas tentang perkembangan moral anak. Namun Kohlberg mengabaikan masalah hubungan antara judgement moral dan tingkatan tindakan moral. Ia hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan. Yang selanjutnya yaitu contoh pengukuran ranah penilaian afektif. Kompetensi siswa dalam ranah afektif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Secara teknis, penilaian ranah afektif dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama, laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. Jadi siswa mengisi angket. Sedangkan yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Kalau yang kedua ini jadi pandangan guru terhadap siswa, jadi pandangan langsung guru terhadap siswa. Selanjutnya yaitu skala yang sering digunakan dalam instrumen atau alat penilaian afektif adalah skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Nah, sekarang ada contoh skala Thurston. Misalnya minat terhadap pelajaran matematika. Nah, skala Thurston ini adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang membentuk skala interval. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur. Kemudian sejumlah ahli menilai relevansi penilaian itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Nah, misalnya contohnya minat terhadap pelajaran matematika. Pernyataannya yaitu saya senang belajar matematika. Nah, di sini nilai 1 pada skala ini menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 7 menyatakan sangat relevan. Begitu. Selanjutnya ada contoh skala Likert. Sama yaitu minat terhadap pelajaran matematika. Siswa tinggal memilih, misalnya pernyataannya yaitu pelajaran matematika bermanfaat. Nah, siswa memilih SS yaitu sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, dan STS yaitu sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya yaitu contoh lembar penilaian diri siswa. Misalnya terhadap minat membaca ya. Deskripsinya yaitu yang pertama, misalnya saya lebih suka membaca dibandingkan dengan melakukan hal-hal lain.
Nah, pilihannya yaitu ya atau tidak. Siswa tinggal menuliskan ya atau tidak. Begitu. Baik, selanjutnya untuk pembahasan mengenai ranah psikomotorik akan dilanjutkan oleh Heni Sri Utami.